hanya lulusan SMP, sering dikaitkan dengan istilah tenggelamkan. Kita harus disegani. Kita ini harus menunjukkan bahwa kita ini tegas, tidak main-main. Dan itulah bangsa besar bisa menyelesaikan persoalan besar dengan cara yang elegan. To fight illegal, unreported, unregulated fishing and start classificate this crime as a transnational organized crime. Halo, perkenalkan nama saya Susan Larissa. Saya dari kelas 2024D dengan NIM akhir 144. Kali ini saya akan menceritakan tokoh kepemimpinan inspiratif menurut saya, yaitu adalah Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti, beliau adalah sosok perempuan tangguh yang dikenal tegas, berani, dan memiliki gaya kepemimpinan yang kuat dalam membawa perubahan di bidang perikanan dan kelautan. Ibu Susi Pujiastuti, beliau adalah mantan Menteri Perikanan dan Kelautan pada periode 2014-2019. Yang membuat menarik adalah latar belakang kehidupannya yang tidak biasa. Ia hanya lulusan SMP dan tidak melanjutkan ke pendidikan formal dan lebih tinggi. Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi beliau. Pada awalnya, beliau menyambung kehidupannya sebagai penjual ikan, yang kemudian beliau ini sukses menjadi pengusaha di bidang perikanan. Selain itu, beliau juga sukses di bidang transportasi penerbangan yang dikenal sebagai dengan Susi Air. Dari hal tersebut, maka kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga kerja keras, ketekunan, dan pengalaman. Jika dilihat dari teori kepemimpinan, Ibu Susi Pujiastuti memiliki beberapa model gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan tegas. Beliau dikenal sebagai sosok yang berani dalam mengambil keputusan dan tidak ragu dalam menegakkan peraturan. Contohnya adalah kebijakan terhadap penangkapan ikan ilegal. Nah, saya yang pertama juga lakukan adalah menghentikan subsidi BBM untuk kapal di atas 30 GT. Itu hampir 900 kiloliter. Begitu saya jadi menteri 2 minggu, saya langsung hentikan subsidi untuk kapal di atas 30 GT. Karena ternyata dinikmatin oleh mereka itu. Dan Ibu Susi Pujiastuti sering dikaitkan dengan istilah tenggelamkan, yang berarti adalah penenggelaman kapal-kapal ilegal atau kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Saya hitung 3, 2, 1, tenggelamkan. Dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwasannya Ibu Susi Pujiastuti memiliki sikap yang tegas dan keberanian dalam menjaga kedaulatan negara. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya kepemimpinan transformasional. Dalam gaya kepemimpinan ini, Ibu Susi Pujiastuti itu mampu membawa perubahan besar dalam bidang perikanan dan kelautan. Di sini, beliau tidak hanya menjalankan tugas sebagai menteri, tetapi juga membawa dampak nyata pada masyarakat. Seperti contohnya adalah pengurangan illegal fishing dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya minta semua dipantau. Setiap kita dapat berita penangkapan kapal, itu penetapan penenggelamannya 1 minggu kemudian. Tidak ada 1 bulan, tidak ada 2 bulan, tidak ada apalagi 2 tahun. Kalau udah begitu kejahatan terhadap negara berkali-kali, masa ya kita mau toleran? Pemimpin transformasional biasanya mampu menginspirasi dan membawa dampak perubahan positif. Hal ini terlihat jelas sejak kepemimpinan beliau. Yang ketiga adalah kepemimpinan berdasarkan keteladanan. Ibu Susi Pujiastuti tidak hanya memberikan perintah saja, tetapi beliau turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Beliau bekerja sama dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Selain itu, Ibu Susi Pujiastuti memperlakukan semuanya secara adil dan merata, selagi mereka bekerja dengan baik. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan tidak hanya kuat secara kebijakan, tetapi juga kuat terhadap nilai dan perilaku. Nah, saya memilih beliau sebagai tokoh kepemimpinan inspiratif menurut saya karena beliau adalah sosok perempuan yang tangguh dan pantang menyerah dalam menjalankan kehidupannya. Perjalanan hidupnya sangat menginspirasi saya karena walaupun dalam keterbatasan pendidikan formal, beliau tidak pantang menyerah. Dari beliau pun menunjukkan bahwasanya menjadi kepemimpinan itu tidak berdasarkan gelar atau jabatan, tetapi memiliki tindakan, keberanian, dan integritas. Sikap beliau yang tegas, berani mengambil keputusan, dan tidak memandang bulu menjadi nilai penting yang harus ada dalam seorang pemimpin.
Nah, dari sosok Ibu Susi Pujiastuti, kita juga bisa belajar nih bahwasannya pemimpin itu bukan tentang hanya posisi, tetapi juga bagaimana cara kita itu bisa memberikan contoh, bisa membawa perubahan, dan berani mengambil keputusan. Dari sini, beliau membuktikan bahwasannya kerja keras, ketekunan, keberanian seseorang dapat mencapai kesuksesan dan memberikan dampak perubahan besar bagi masyarakat. Sekian video yang bisa saya sampaikan tentang sosok Ibu Susi Pujiastuti. Sekian, terima kasih.